나답지를 못해 너 너무 sweet and sour 내 하루를 흔들어. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Silviana S. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik dari mahasiswa Unsulbar. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan bab 1 dari judul saya, yaitu Sistem Manajemen Laundry berbasis web dengan integrasi IoT. Sekarang saya akan melanjutkan bab 3 dari Sistem Manajemen Laundry berbasis web dengan integrasi IoT, di mana bab 3 itu adalah metode penelitian. Baik, langsung saja. Di bagian pertama adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk menghasilkan sistem manajemen laundry berbasis web dengan integrasi IoT. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengotomatisasi proses laundry meliputi pemesanan, pemantauan status cucian melalui perangkat IoT hingga notifikasi penyelesaian. Adapun tahapan-tahapannya, penelitian ini sebenarnya mengikuti tahapan pengembangan sistem development life cycle dengan model waterfall. Tahapannya itu meliputi ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan juga pengujian sistem. Nah, di analisis kebutuhan dilakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara dengan pemilik bisnis laundry untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, termasuk fitur utama perangkat IoT yang digunakan, serta informasi alur proses bisnis. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan fitur utama sistem seperti manajemen pesanan, pemantauan IoT, notifikasi, dan pelaporan. Nah, perancangan sistemnya itu diagram alur sistem atau flowchart dibuat untuk menggambarkan alur logika dari setiap proses utama sistem seperti pemesanan, pemantauan, dan pembayaran. Entity Relationship Diagram atau ERD dibuat untuk memodelkan struktur database, meliputi entitas seperti pelanggan, pesanan, perangkat IoT, dan admin. Desain antarmuka pengguna dirancang menggunakan mockup dan wireframe untuk memudahkan interaksi pelanggan dan admin dengan sistem. Pada tahap implementasi, dilakukan pengembangan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, serta framework Laravel untuk membangun antarmuka dan mengelola data. Perangkat IoT diintegrasikan menggunakan protokol komunikasi MQTT untuk mengirim dan menerima data dari mesin cuci dan pengering yang dipasang di laundry. Database MySQL digunakan untuk menyimpan data pelanggan, pesanan, pembayaran, dan status perangkat IoT. Nah, tahap terakhir adalah pengujian sistem. Pengujian sistem meliputi beberapa tahap, yaitu pengujian fungsional di mana setiap fitur sistem diuji untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan yang ditentukan. Selanjutnya pengujian integrasi IoT. Proses pengiriman dan penerimaan data dari perangkat IoT diuji untuk memastikan sinkronisasi real time. Selanjutnya adalah uji keandalan di mana sistem diuji ketahanan terhadap gangguan jaringan atau kegagalan komunikasi dengan perangkat IoT. Ternyata masih ada lagi tahap terakhir, yaitu pemeliharaan, di mana setelah pengujian berhasil, sistem akan diimplementasikan secara penuh. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan fungsi sistem, termasuk pembaruan sistem, keamanan, dan penyimpanan cadangan data. Selanjutnya adalah rancangan sistem. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Dalam dunia pemrograman dan sistem, flowchart digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Nah, berikut adalah flowchart dari sistem manajemen laundry berbasis web dengan integrasi IoT. Di sini ada dimulai dari start, lalu login. Setelah itu user akan setelah login itu dipilih usernya siapa, apakah usernya adalah pelanggan atau admin. Jika admin, berarti admin akan melakukan pemantauan IoT. Adminnya di sini adalah pegawai ya.
admin di sini melakukan pemantauan terhadap IoT-nya, lalu mengedit. Nah, setelah itu dari pelanggan sendiri, pelanggan bisa melakukan pilihan di mana dia akan memilih pilih layanan laundry. Setelah itu dia akan mengkonfirmasi pesanan. Nah, setelah mengkonfirmasi pesanan, dia juga akan menginput jumlah dan detail cucian. Setelah itu pemantauan IoT. Setelah pemantauan IoT melakukan pembayaran. Setelah masuk di pembayaran, sebelum masuk di pembayaran, pelanggan akan memilih metode pembayarannya seperti apa. Nah, setelah itu akan dari pemantauan IoT itu akan muncul notifikasi pesanan yang dari IoT akan dikirim ke pelanggan, notifikasi bahwa pesanan atau pakaian mereka telah selesai di laundry. Nah, setelah itu end atau berakhir. Nah, tahap selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, diagram pada sistem manajemen laundry berbasis web dengan integrasi IoT itu memiliki beberapa entitas. Di dalamnya ada customer, ada order atau pesanan, laundry detail, pembayaran, ada juga pegawai atau admin. Terus ada juga di sini mesin atau mesin laundry. Terus ada perangkat IoT-nya. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada tabelnya di mana ini merupakan entitas customer atau pelanggan. Di customer itu ada beberapa atribut, ada nomor telepon, alamat, ID customernya apa, terus nama. Lalu setelah customer membuat pesanan, nah pada entitas pesanan itu ada beberapa atribut lagi, ada ID order, status order, total biaya, ID customer, terus tanggal pesan, lalu tanggal selesai. Nah, setelah itu dari order itu terkait dengan pembayaran. Di sini pelanggan akan menentukan metode pembayarannya apa. Lalu ada ID order atau ID pesanan, lalu tanggal pembayaran, lalu ada juga ID pembayaran, dan ada juga atribut jumlah pembayaran. Nah, setelah itu ada di bagian order juga itu dia memiliki laundry detail, di mana ada atribut ID detail, jenis pakaian, terus jumlah pakaian, harga per pakaian, lalu ID order. Nah, setelah itu dari pesanan akan diproses oleh pegawai. Nah, di entitas pegawai ini ada beberapa atribut, yaitu ID pegawai, nama pegawai, dan nomor telepon pegawai. Nah, dari pegawai menggunakan mesin atau mesin laundry-nya. Nah, pada entitas mesin laundry ada beberapa atribut juga, yaitu ada status mesin, tipe mesin, terus ada ID mesin. Nah, setelah itu dimonitori oleh IoT device. Nah, pada IoT device itu ada beberapa jenis atribut entitas lagi, yaitu ada ID device, nama device, terus status device, dan ID mesin. Nah, selanjutnya adalah tabel entitasnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada tiap-tiap entitas itu memiliki beberapa atribut. Contoh pada customer itu ada ID customer, nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk di data flow diagram. Di sini saya hanya menggunakan dua level DFD saja, yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Nah, untuk DFD level 0-nya itu seperti ini. Dari pelanggan melakukan pemrosesan order, lalu admin atau pegawai juga melakukan pemrosesan di sana. Nah, ini adalah database-nya. Nah, selanjutnya pada DFD level 1-nya ini terlihat lebih konteks lagi, di mana pelanggan melakukan pemesanan layanan. Admin sebenarnya di sini memantau. Lalu dari admin memantau status cucian.
Admin juga mengelola manajemen laporan. Nah, masuk pada mockup-nya. Mockup adalah rancangan desain lengkap dengan elemen, tipografi, dan warna yang nantinya akan digunakan di website. Jadi pada intinya mockup adalah sebuah alat untuk mempresentasikan penampakan karya desain website jika sudah masuk ke tahap akhir pengerjaan. Sebagai sebuah alat presentasi, mockup tidak berfungsi sebagai layaknya sebuah website. Tombol-tombol maupun perintah yang ada di mockup website tidak bisa diklik karena hanya berupa gambar saja. Mockup untuk sistem manajemen laundry berbasis web dengan integrasi IoT sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan-tampilannya. Untuk tampilan halaman sign in atau masuk itu seperti ini. Nah, ini untuk menu sign in atau jika pelanggan baru ingin membuat akun, maka pelanggan akan mengklik create an account. Lalu setelah create an account, akan diberikan pilihan lagi di mana apakah pelanggan ingin masuk dengan menggunakan Google atau masuk dengan menggunakan email atau juga bisa menggunakan Facebook. Nah, untuk halaman loginnya seperti ini. Setelah kita create account, klien akan diarahkan untuk membuat username, terus membuat password, retype password, lalu email yang digunakan. Nah, di sini ada I agree, itu pelanggan akan mencentang jika dia setuju dengan segala hal yang ada di sini. Lalu sign in. Nah, setelah membuat account, pelanggan sudah memiliki account. Jadi ini adalah halaman jika pelanggan sudah memiliki akun. Nah, tampilan untuk halaman notifikasi dan pembayaran. Nah, jika setelah pelanggan melakukan pesanan, pelanggan akan diminta untuk memasukkan alamat, lalu kapan pelanggan akan mengambil pakaiannya. Lalu sebenarnya di sini select deterjen, jika semisal ada pelanggan ingin menentukan jenis deterjen yang digunakan untuk pakaiannya, karena terkadang ada pakaian yang memerlukan deterjen yang khusus. Nah, ini detail pembayarannya. Lalu ini adalah halaman penutupnya. Thank you. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, saya di sini diperoleh melalui 3 cara, yaitu observasi langsung, di mana mengamati proses operasional di lapangan pada laundry setempat, lalu wawancara dan dilakukan dengan pemilik laundry untuk memahami kebutuhan spesifik mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah studi literatur, di mana mengumpulkan referensi dari jurnal dan buku terkait teknologi IoT dan sistem manajemen laundry berbasis web. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.